Selamat pagi, kembali lagi di channel DCU. Hari ini saya akan mereview hasil kualitas video dari Redmi Note 9 Pro yang katanya lagi booming. Kamu bisa cek di online store, itu kalau nggak salah harganya 3,7 sekian, ya hampir 3,8 lah. Kalau nggak salah ongkirnya tuh tergantung letak ya, bisa 10.000, 15.000 atau kamu minta yang sehari sampai juga ada. Selain kualitas dari video ini, saya sebenarnya pengen ngulas yang lain sih sebenarnya, karena kalau cuman ngoprek doang kayaknya kurang sip ya ceritanya. Tapi tenang ya, ini bukan handphone saya ya. Saya juga diminta men-share ini karena kemungkinan kan punya channel YouTube, maksudnya berbagi ya, maksud dari kawan saya yang punya handphone ini. Ada yang nanya handphone siapa sih Bu? Handphone sejuta umat lah, Redmi ini mah ya. Kenapa bisa dipakai jadi remote AC katanya. Oke, di sini udah ada 3 baju ya. Yang ingin saya tampilkan juga adalah tentang sebuah online store. Mungkin kalau bahasa orang RSCH lah ya. Tapi sini tuh SCH. Saya nggak terlalu banyak tahu tentang produk ini sebenarnya. Cuman ternyata ini produk edan lah. Harganya tuh mahal ya mungkin ya. 235.000. Ini sama, ini ceritanya cuma beda warna doang ya. Tapi saya boleh kasih tahu dia ada promo hingga bulan ini, hingga akhir bulan ini ya, bulan Juni 2020. Dan harganya lumayan miring habis. Dan baju yang tipe ini itu bisa dipakai oleh perempuan ataupun laki-laki, male or female. Ukuran paling kecil adalah extra small hingga extra large. Kamu bisa beli di mana sih sebenarnya? Kamu bisa beli di Buah Batu, Bandung. Kamu bisa juga di Sultan Agung, Bandung. Yang satunya di Tebet Utara, Jakarta Selatan. Nah, kamu bisa datengin tuh online store-nya, tokonya, atau kamu order lah dengan online shop. Tapi kamu pastikan dia official store ya. Di Instagram itu kalau nggak salah dia bilang sch.official atau apa, saya kurang tahu. Saya masih bingung kalau beli barang harus online tuh baju ya, agak sulit. Atau kamu cek di Blibli atau Lazada, dia bilang sih adalah online store-nya yang resmi, kita bilang. Dan saya informasikan ini baju ya kayak baju ala koko atau gimana. Kalau menurut saya sih keras Shanghai ya, oke ya. Kalau menurut saya, karena baju saya juga ada yang keras tegak lah kalau bahasanya anak laki-laki bilang, atau keras Shanghai kalau anak perempuan. Ini harganya 235.000 dan saat itu lagi diskon 70%. Berarti kita bayar 30%-nya aja ya. Kalau dikalikan itu cuma bayar 70.500, udah termasuk pajak loh ceritanya ya, udah termasuk pajak. Jadi kamu sebenarnya bisa beli ini barang dan saya bilang bagus. Jadi kalau Anda bisa diputar waktu ya, mungkin Mas Ikhwan, saya belikan ini saja ya. Kalau diukur apa sih panjang baju ini, tadi saya ngukur panjang dari depan ke bawah itu, atas sampai bawah tuh 70, ini ke sini tuh 48. Dari sini sampai sini ya, 48 dia. Tapi maksudnya kan beda-beda ya kadang-kadang, atau penggaris saya yang salah atau harus ukuran baju, nanti kamu cek aja sendiri. Ya kalau misalnya kan lagi work from home, takut nih corona, ya udah manfaatin aja kawan yang lagi di Bandung atau siapa ya, terus dia foto-foto deh segala macem. Ya lumayan kan, mungkin bisa dapet cendol atau apa ya. Nah, gimana nih kualitas dari videonya? Saya juga nggak tahu ya, nanti kamu yang komen ya, karena menurut saya semua handphone tuh sama sebenarnya, menurut saya ya. Tapi kan kadang ini kan penggunaannya di indoor ya, penggunaan outdoor beda lagi. Tapi saya kalau outdoor nggak deh, pusing lah ya, banyak urusan atau apa. Nanti kalau misalnya ada kesempatan di outdoor, saya pasti akan kasih tahu kamu kualitas dari video Redmi Note 9 Pro ini. Dan nggak hanya ini sih, ada lagi saya punya barang. Mungkin ada yang pernah tanya tentang, mungkin yang pernah ketemu saya pasti tahu jaket saya ya. Ini jaket. Jadi ini jaket ya standar lah ya. Tapi kenapa senang dengan barang RSCH sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa barang saya nggak juga suka sih dengan RSCH punya. Ini harga berapa sih? 320.000, mahal banget ya. Ya, tapi percaya deh kalau saya beli barang ini mungkin kayak harga kelewat batas lah, mungkin beberapa orang menganggap ini mah buat ria ya. Saya belinya pas selalu diskon. Kamu tahu nggak pas selalu diskon itu gimana? Ya begitu pola hidupnya ya. Ya kalau kamu punya uang 320 silakan. Ternyata barang semerek ini pun dia bisa diskon. Dan tadi kalau nggak salah dikasih tahu harganya tuh cuma 96.000. Kalau 96.000
Berarti dia itu di diskon berapa jadinya? Setahu saya 320.000, terus dikalikan, saya kan 70%, berarti tinggal bayar 0,3 aja ya. Nah, 96.000 saya bayar untuk sejaket ini. Apa sih jaket ini? Satu, sebenarnya dia punya kelebihan yang buat saya bilang oke punya. Mana ya barangnya tadi? Bentar ya. Ada. Oke, kita coba. Mungkin buat si Rosita atau Rian tahu lah ini barang seperti apa yang saya maksud. Oke. Acua. Dah kelihatan? Masih ada ya? R-nya ya? Masih ada ya? Ya, bergerak. Ya, bergerak. Ya, 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 ya. Ya, ya, bergerak. Ya, 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 ya. Ya, kalau saya bilang ini semi atau waterproofnya nggak terlalu tinggi, tapi aduh lumayan ngucur kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya hujan ini kesini, nah tuh ya, aduh bunyi ke lantai ya, sorry ya, saya nggak mau nge-shootin ke lantai lah, buat apa. Nah ini dia, saya biasanya minta tolong mereka kalau waktu itu pernah waktu yang mau pergi ke Jepang, saya jaket saya itu gitu deh ya, nggak layak untuk pergi kalau dia anti angin segala macam. Dan mereka waktu itu kalau nggak salah ke daerah mana ya, kalau nggak salah di daerah Galaksi atau apa sih, saya lupa ya, dekat-dekat Bekasi itu. Dapatlah order barang ya, waktu itu lagi nggak diskon, jadinya harganya wow lah, tapi ya worth it lah. Waktu itu saya bawa ke sana, angin lumayan ya, kecepatan berapa ya, mungkin ada 10 ya, lumayan lah anginnya tuh ya, kalau misalnya nggak ke Indonesia lah ya kecepatan anginnya untuk seorang pejalan kaki, dan dinginnya lumayan. Jadi ini agak lumayan, saya bilang bisa dikatakan sih waterproof untuk yang kecil-kecil aja lah, ibarat kata kena gerimis lumayan lah, nggak parah-parah amat ya. Ini seperti ini. Kalau kamu tuang ke baju, aduh ini boleh nggak ya tumpahin ya? Oke lah ya, kita tumpahin aja lah ya, punya siapa juga nggak ada yang tahu ya, dim. Oke. Ini juga. Ini juga, saya nggak tahu loh kalau ini. Oh enggak, ini nyerap. Lihat tuh nyerap air nih. Ya, tadi pertama mah dia waterproof ya. Nah kalau ini nyerap air, nembus lagi. Oh iya tuh nembus ya. Yang ini enggak bro, enggak nembus. Tah, enggak kan, enggak kena tuh, keluar. Nah jadi kadang-kadang ini nih yang saya butuhin ya, walaupun cuman ya, saya sih tetap ya bawa jas hujan segala macam tetap, tapi maksud saya ya setidaknya yang gerimis-gerimis ala India gitu ya nggak kena lah ya, ibarat kata seperti itu. Ada juga sih yang lain, tapi saya nggak bisa ya nunjukinnya, nanti kayak kesannya apa. Jadi ada juga tas yang anti air. Jadi kalau yang pernah tahu tas yang kayak Karapaxnya kura-kura itu anti air rata-rata, dan memang harganya kurang lebih sekitar berapa ya, hampir 1 juta kalau nggak salah, saya lihat, saya tanya kawan-kawan saya tuh, dan itu sangat melindungi sekali. Mereka punya bawa perabotan kerja kalau saya bilangnya ya. Nah ini yang saya bilang ya, banyak desain lah, cuman yang menarik itu dengan jaket yang segini mahal ya, dan lagi diskon ya, why not ceritanya, dibandingkan beli jaket yang gimana ya, saya bilang jaket beginian tuh kalau misalnya kamu pakai dengan baik ya, saya bilang pakai itu baik itu maksudnya kalau masalah kita dibawa panas segala macam itu mah nggak bisa dihindari, tapi kalau cara mencucinya yang harus diperhatikan. Rata-rata kalau di RCH tuh ada cara menggunakannya ya. Dia bilang gini, kamu jangan pakai mesin cuci ya, terus juga pakai air hangat di sini hanya. Terus juga hanya tidak ada pencucian dengan non klorin, maksudnya kamu pakai back clean lah kalau bahasa kita ya. Atau ketika dibutuhkan tuh juga jangan ya. Hanya butuh pencucian non klorin, hanya untuk non klorin ketika dibutuhkan. Terus kalau kamu gosok di settingan suhunya yang medium. Terus juga kamu kasih pelapis di sana, jangan langsung kontak dengan dia. Jadi kalau dulu tuh gimana ya kalau bahasa saya ya. Seingat saya dulu ya, kalau gosok tuh pakai arang. Jadi setrikaannya tuh dapat panas dari arang tersebut. Kalau mau nyetrika rok sekolah itu dialas dengan daun pisang.
Jadi paling atasnya daun pisang, terus bawahnya teh ini barang, terus atasnya itu daun pisang, barulah yang paling atas adalah si setrikaan. Itu zaman saya dulu banget. Jadi kalau dia bilang sini tolong dong setrikaannya settingnya suhu medium dan kamu kasih pelapis. Ya ceritanya. Terus kalau di sini tumbler dry low. Jadi kalau kamu ngeringin dengan suhu dengan kecepatan yang paling rendah di sini, dan tolong tidak dikeringkan secara kering. Jangan kering banget deh bahasanya. Tapi kalau saya suggest buat kamu ya, sarankan buat kamu hindari mesin cuci deh. Ya kalau yang kayak gini, yang kalau saran saya sih ya. Karena saya nggak pernah masukin mesin cuci. Terus juga tolong kamu jemurnya. Kalau saya sih nggak jemur di luar ya, sorry. Saya nggak yakin ya. Jadi menurut saya itu saya nggak yakin. Masanya nggak mau ambil resiko, satu barang sudah mahal, terus kamu cuci sembarangan, kamu jemur sembarangan, ya sudah. Jadi dia akan mengkerut setelah dicuci. Nah ini dia ada tanda-tandanya ya. Yang ini setrika ini. Oke, jadi belajar nih kamu ini simbol-simbol apa nih? Apakah simbol Yunani? Oke. Terus juga di sini ada kayak apa sih? Bagaimana cara menggunakan atau bagaimana perawatan lah bahasanya, care instruct ya di sini. Nah, nanti kamu bisa juga buka di sini websitenya, ini dia www.rschtruetype.com. Ya, ada lagi? Nggak ada. Tapi ada juga yang kadang-kadang di sisi badannya loh. Tapi saya di sini nggak ada kalau nggak salah di sisi badannya. Bentar ya, tangan saya cuma 2. Oke, kalau yang di jaket, sama. Jadi kalau dia nggak ada di atas badan, bagian kera, biasanya dia di bagian bawah sini. Nah, ini yang jaket ya. Jadi dia bilang jangan pakai mesin cuci, tolong bersihkan ya. Jadi kalau jaket sangat jarang dicuci, sangat jarang tuh maksudnya ya mungkin udah betek banget lah ya jaket. Terus juga kamu nggak ada pakai apa tuh namanya, bleaching, apa sih bahasanya ya, backlin lah ya. Terus juga line dry, jangan dikeringkan yang dengan kering ini, tolong keringkan jangan sangat kering di sini. Kalau saya sih nggak saranin. Terus juga tolong hindarkan dari api, ya mau dibakar kali ya. Oke ini, kalau ini kan ukurannya medium ya, kadang-kadang harus dicoba ya, karena kadang RCH itu ukuran M itu kayak L. Beberapa kayak bahannya mengkerut atau enggak segala macam. Kalau ini dia polosan aja, tidak ada kerut-kerutan baik di baju atau di tangan. Tapi saya pernah coba yang bahan kerutan, yang mungkin yang pernah lihat jaket saya. Jadi yang L itu adalah ukurannya M, karena dia mengkerut. Jadi L itu sama dengan M. Ya iyalah, dari besar dia ngecil, soalnya dia mengkerut masalahnya ya, dikerut-kerut gitu, kayak apa sih, ada bahan-bahan jaket di kanan kirinya gitulah. Ya jadi kayak gemuk banget, kayak kamu tahu jaket kutub nggak ya, dia ngegembung seperti itu. Nah dengan menggembung itu jadi ukuran L itu sebenarnya adalah M kalau di badan saya. Jadi kalau ambil yang M itu fit banget, fitnya tuh kayak kalau saya sih agak kurang suka dengan ngepas banget tuh gimana ya, press body ya saya bilang, agak longgar dikit lah bahasa saya mah ya. Perut saya juga pengen napas masalahnya. Nah jadi kalau yang ini kan tidak ada kerutan, jadi kalau M ya udah beneran M buat saya. Jadi yang ada yang bahan kerut saya dapet ya itu yang model. Kalau ini kalau ukuran badan saya tuh pendek lah ya. Jadi ini ya sedikit menutup pantat lah kalau saya bilang ya. Standar lah kalau ini jaket, bisa cowok atau cewek ya. Mungkin kalau yang cowok yang agak kurus lah ya, berat 60-70 masih muat kalau saya bilang. Tapi saya sarankan si L kalau yang cowok, biasanya tangannya, masalahnya di tangannya. Kalau ini mah list doang, biasanya tuh ada hoodie. Kalau yang ini nggak ada hoodie-nya. Apa sih hoodie tuh? Penutup kepala saya bilang. Ya segala macam. Ada yang juga yang bilang lambang suku Pindo atau apa sih, nggak tahu ya. Saya mah belinya bukan berdasarkan listnya, tapi berdasarkan dia ini apa namanya, anti air segala macam atau anti angin. Harganya berapa? Biasanya saya berapa kali suka ngelis RCA itu kapan promo-promonya ya, tapi karena sudah lupa jadi saya nunggu info dari kawan saya atau dari kawan-kawan yang lain ngasih tahu di sosmed atau japri, biasanya lagi promo lo, hunting nggak lu, bahasanya begitu. Nah jadi bisa dikatakan barang-barang seperti ini tuh worth it ya. Mungkin kamu mau ngasih hadiah, sebagai barang sebagus ini
ya. Saya nggak bisa bilang gimana bagusnya ya, kamu datang aja ke sana atau kamu sampel beli secara official store. Karena saya sendiri pernah coba googling dengan Lazada, Blibli atau Tokopedia atau Shopee, itu saya nggak yakin, sebenarnya nggak yakin apakah dia original atau enggak, karena saya nggak tahu dia official store apa enggak. Jadi harus datang sendiri. Kalau ditanya ya saya nggak pernah berani nanya sih ke toko ini ori nggak, ya pasti dia jawab ori lah, karena dia sudah tulis di situ ori kan. Tapi saya nggak tahu beneran ori apa nggak. Jadi kadang-kadang minta tolong, minta titip sama kawan yang deket-deket daerah situ. Ya paling bayar cendol lah ya ceritanya. Nah jadi kamu bisa jadikan referensi bahwa nggak semua barang mahal itu mahal. Jadi dia pernah menginjak titik rendah ya, seperti yang ini 320.000, dia nginjak titik rendah di 96.000. Saya jadi berpikir ya, apakah biaya produksinya sekian atau gimana, saya nggak tahu. Bagaimana sistem perputarannya nggak tahu juga. Jadi saya kadang-kadang nabung dulu. Dan jaket kayak seperti ini saya bilang lumayan tahan lama. Bisa jadi saya beli itu 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Tapi dengan kondisi jaket yang sebelumnya itu bukan rusak fatal ya, bahkan masih dipakai sama saya. Kenal RCH tahun 2015, tapi tahu barang seperti ini sejak 2012. Sebenarnya tahu barang-barang yang beginian tuh, tapi saya nggak tahu kalau dia punya kayak brand sebesar ini, saya nggak tahu, karena ada beberapa barang yang bagus tanpa brand dengan seperti ini. Contoh misalnya, misalnya ada tas yang bagus tapi brandnya tuh bukan Iger ya, segala macam ya. Jadi di luar sana tuh ada merek-merek lokal atau yang kayak toko-toko miliknya usaha kecil menengah, tapi kualitasnya kurang lebih sama dan ini, dan saya pernah menemukannya. Setelah itu yang menjadi masalah adalah saya mau order lagi yang toko usaha kecil menengah itu, dia sudah tidak produksi lagi, saya nggak tahu kenapa. Dan akhirnya saya bingung bagaimana, sampai akhirnya muter-muter ketemu barang di salah satu toko seperti ini. Dan baru kali ini saya di ini kan kayak store-nya anak muda ya kalau bahasa mereka sih bilangnya. Tapi waktu itu saya ketemu barang yang saya inginkan. Nah disitulah saya bilang, tapi nggak semua produk dia seperti ini ya. Ada produk yang nggak anti angin atau anti air ya jaket biasa aja gitu loh, yang umumnya kamu tahu jaket seperti apa ya. Jadi kadang-kadang di barang yang seperti ini pun mungkin juga Bloods atau 3 Second tuh ada, tapi saya nggak pernah kayak memberanikan diri untuk masuk ke sana. Satu, kalau masuk ke outlet biasanya udah pasti beli. Nah itu yang harus di mindsetkan ya. Jadi kalau kita kan kadang-kadang kalau ke mall ya cuman looks doang lah ya, looking look after lah ya, atau kamu cuman mejeng doang segala macam ya, itu just joke ya, maaf ya, nggak ada maksud. Tapi kalau di outlet jangan niatkan hanya untuk melihat, tapi memang kamu punya huntingan mau beli sesuatu di sana. Misalkan kamu beli kaos gitu ya, ya udah masuk cari itu kaos yang kamu mau, list sekian, budget sekian, sudah itu doang. Dan kamu harus sudah tahu barang-barang di mereka tuh berapa harganya. Jadi biar kamu nggak keki ketika kamu masuk ke dalam suatu outlet yang branded. Kalau itu sih saran doang ya, karena beda dengan yang sekelas di mall. Kalau di mall mah ya pegang-pegang juga nggak apa-apa, coba-coba aja nggak apa-apa, dia tuh buy itu nggak masalah. Tapi kalau di outlet store kayak gini, saya sarankan seperti itu. Kenapa? Ya kan pengunjungnya dikit, kelihatan muka kamu ya, nggak kayak di mall ya. Beda kalau di mall kan kamu bentuknya dia dalam suatu bangunan besar berlantai 4, banyak tuh toko-toko. Kalau yang ini tuh ya udah satu lantai kecil ya, paling 3x4 ya atau 5x3, dan kawan-kawan ukuran ruangannya itu di situ satu lantai dia rata-rata, dan petugasnya paling 2 ya, jadi bisa ngeliat kamu ya. Ini sambil dilamain durasinya biar sekali ngeliatin kualitasnya ya. Ini hanya sampel doang ya, ini juga punya orang ya, moga aja buat saya berdoa. Oke, ini doang ya yang ingin saya sampaikan, bahwa di balik barang yang mahal pun ada kualitas, dan di balik barang yang mahal pun ada diskon, asal kamu tahu waktunya kapan. Itu aja dari saya, dari channel DCU. Sampai jumpa lagi, dan saya ucapkan terima kasih.